Para hadirin, yang namanya manusia itu ada baiknya, ada jeleknya. Itu manusia. Kalau manusia kok baik terus, namanya bukan manusia, malaikat. Kalau manusia jelek terus, namanya bukan manusia, tapi apa? Setan. Iya. Manusia kok baik terus, tidak ada jeleknya, malaikat itu. Manusia kok jelek terus, ya manusia baik terus, tidak ada jeleknya, malaikat. Manusia kok jelek terus, tidak ada baiknya, apa? Setan. Yang namanya manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Tapi usahakan baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Saya khawatir mendengarkan seperti ini nanti, wah kalau gitu saya berbuat jelek tidak masalah, wong saya manusia kok. Jadilah manusia yang seperti malaikat, jangan jadi manusia yang seperti setan. Ya, kalau orang selalu berusaha baik, tapi yang namanya manusia mesti ada jeleknya. Ya, tapi berusaha terus baik, Allah pun akan mendekat, dan akan ditulis oleh Allah, inilah manusia yang baik di sisi Allah. Usaha terus. Satu saat kok kita terpeleset melakukan kejelekan, Rasulullah mengatakan, susullah perbuatan kejelekanmu dengan perbuatan kebaikanmu. Jadi kalau kita merasa melakukan kejelekan, susul dengan perbuatan yang baik. Itu adalah penghapus, yamhu, penghapus. Iya. Rasulullah sendiri dalam hadis lain mengatakan, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam rawan berbuat salah. Setiap anak Adam rawan berbuat salah. Orang yang berbuat salah masih dianggap baik oleh Rasulullah. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah. Orang yang berbuat salah masih sebaik-baik. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, yang rajin bertobat. Yang rajin bertobat. Tobat itu artinya mukaffiratud dzunub, penghapus dosa. Cara penghapus dosa banyak, termasuk hadir kita di majelis taklim seperti ini. Orang hadir pengajian itu adalah mukaffiratud dzunub, penghapus dosa. Sebab ada riwayat, ada orang yang keluar dari rumahnya membawa dosa sebesar gunung. Banyak kejelekannya. Hadir di majelis taklim, keluar dari majelis taklim, dosanya yang segunung, hancur semua, pulang bawa pahala segunung. Ini banyak keterangan-keterangan seperti ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadir pengajian-pengajian, ya, duduk di masjid iktikaf, itu penghapus dosa. Baca Quran, apalagi ini bulan Ramadan. Kalau tidak bisa baca Quran, yang dengarkan orang baca Quran. Kadang-kadang di masjid suaranya keras tadarusnya, tapi nyatanya yang datang orang 3 saja ya. Iya, orang 3 baca Quran, suaranya satu kampung. Kenapa? Kok orang 3 tidak pada datang? Saya tidak bisa baca. Allah. Datang mendengarkan suara Al-Quran. Rasulullah mengatakan, as-sami'u kal-qari'i. As-sami'u kal-qari'i. Orang yang mendengar Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Tadi malam kan kita dengar ya sejarahnya Syekhi, guru saya Profesor Dr. Said Muhammad Maliki rahimahullah rahmatal abror. Beliau kalau bulan Ramadan hari-harinya dengan Al-Quran. Kalau capek baca Quran, salah satu santrinya dipanggil, sini kamu baca, aku capek baca Quran, kamu yang baca, aku yang dengar. Seorang guru begitu para hadirin. Mendengar itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satu saat Rasulullah memanggil sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya Abu Musa, Rasulullah mengatakan, Abu Musa, ikra li, baca Quran untuk aku. Aku ingin mendengarkan dari orang lain. Sahabat Abu Musa mengatakan, wa kaifa aqra'u laka wal Quran yanzilu ilaik.
Bagaimana aku membaca untuk engkau ya Rasulullah? Quran diturunkan kepadamu. Betul, aku ingin mendengarkan bacaan dari selain aku. Ini Rasulullah mendidik kepada umatnya. Maaf para hadirin, mumpung ingat ngomong Quran, juga Quran, suara Al-Quran, bulan apa saja, di acara apa saja, itu adalah alat pengukur hati kita. Alat pengukur hati kita. Sahabat Ali pernah mengatakan, ibhath qalbaka fi thalathi mawatin. Ibhath qalbaka fi thalathi mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat. Cari hatimu. Pertama, inda qiraatil Quran. Kalau ada orang yang sedang baca Quran, carilah hatimu. Artinya bagaimana? Maaf yang sering kita lihat dan kita saksikan langsung, terutama bapak-bapak yang suka hadir walimah, baik walimatul arus, walimatul khitan, walimah apa saja. Kalau ada qori sedang baca Quran, dengarkan baik-baik. Itu sedang mencari hatimu sendiri. Orang baca Quran, kita tundukkan kepala, dengarkan baik-baik. Mendengarkan baik-baik mendapatkan pahala seperti yang membaca, dan itu lagi mencari hati. Walaupun tidak ngerti artinya, tapi dibayangkan inilah perkataan Allah, inilah omongan Allah, inilah kalamullah. Kamu akan ketemu hatimu ketika ada orang baca Quran. Wa inda majalisid dzikri, ketika hadir majelis zikir. Ada orang hadir majelis zikir, tapi hatinya tidak tahu kemana-mana. Carilah hatimu ketika hadir majelis zikir. Iya, sampai ada makalah yang mengatakan rajulun bi Khurasan wa qalbuhu bil Ka'bah, wa rajulun bil Ka'bah wa qalbuhu bi Khurasan. Khurasan ini nama salah satu tempat. Bisa Khurasan diganti Jatibarang. Ya, ada orang di Jatibarang tapi hatinya ada di Ka'bah. Selalu terikat hatinya dengan Ka'bah. Ya Allah, aku tidak bisa ke sana, tapi mudah-mudahan aku termasuk orang yang bisa ibadah di depan Ka'bah. Orangnya di Jatibarang. Wa rajulun bil Ka'bah, ada orang yang lagi umroh, muter di Ka'bah, tapi hatinya ada di Jatibarang. Ini yang tidak baik. Ya, kita di majelis zikir, lisannya zikir, hatinya koreksi. Ada ndak hatiku ini? Yang ketiga, mencari hati indas sholat, ketika melakukan ibadah sholat. Iya, ketika ibadah sholat kita harus khusyuk. Gerakan hati kita untuk khusyuk. Kata sahabat Ali, kalau orang kok mendengar Al-Quran tidak ketemu hatinya, orang di majelis zikir tidak ketemu hatinya, ketika sholat tidak ketemu hatinya, mintalah hati dari Allah. Berarti Anda tidak punya hati. Punya hati tapi tidak berfungsi. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Ini ngomong-ngomong, Rasulullah mengatakan, apabila kamu umatku ya adaita zakah, mengeluarkan zakat, berarti kamu telah menyingkirkan berbagai kejelekan dari dirimu sendiri. Iya. Kalau kejelekan tersingkir, berarti kita menjadi orang yang hatinya bersih. Makanya namanya zakat. Zakat itu artinya apa sih? Bersih. Membersihkan. Itu zakat. Ya. Yang penting para hadirin, kalau kita punya harta dan harta kita sudah sampai pada nisab, pada sampai batasnya, kemudian sudah sampai haul, keluarkan zakat kita. Nanti harta kita akan dilindungi oleh Allah dan harta kita akan bertambah. Usaha kita dilancarkan oleh Allah. Tapi untuk umat Islam secara umum, marilah kita keluarkan zakat fitrah kita. Ya, puncaknya nanti di malam hari raya. Sebab mengeluarkan zakat fitrah sekarang sudah boleh.
masuk bulan Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi puncaknya kapan? Pada malam hari raya. Maaf, jenengan mau milih mana? Menerima zakat fitrah apa memberi zakat fitrah? Usahakan yang memberi. Ya, yadul ulya khairin man yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Keluarkan zakat fitrah kita untuk orang-orang miskin. Rasulullah mengatakan, ughnuhum, berilah kekayaan orang miskin supaya hari raya beberapa hari setelahnya dia istirahat di rumah karena makanan pokoknya sudah ada. Usahakan orang miskin itu kalau betul-betul miskin supaya hari-hari raya dapat zakatnya banyak, ya. Orang kaya ini ngasih, orang kaya ini ngasih. Bila perlu orang miskin malam hari raya dapatnya setengah kintal. Dia bisa istirahat, ya, menikmati hari raya. Hati-hati, ini ngomong zakat ini bainal muzaki wal mustahik. Az-zakah bainal muzaki wal mustahik. Zakat ini antara orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Hati-hati, jangan sampai kita tidak berhak menerima zakat karena kita punya tapi kita menerima zakat. Itu namanya makan hartanya fakir miskin. Akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam.